Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Indah Pratiwi. Saya dari UIN Raden Masai Surakarta. Nah, saya ingin sedikit membahas atau menjelaskan atau menyampaikan tentang infak dan sodako sebagai instrumen investasi publik. Baiklah, mari kita bahas subbab pembahasannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 4 subbab yang akan kita bahas. Baiklah, kita lanjut ke subbab. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian infak dan sodako. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana apakah pengertian sodako dan infak. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang perbedaan zakat, infak, dan sodako. Yang ketiga kita akan membahas tentang infak dan sodako dalam konteks ekonomi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita akan membahas tentang penggunaan penggunaan infak dan sodako dalam investasi dan kesejahteraan umat. Baiklah, mari kita lanjut ke topik yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pengertian infak dan sodako. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, infak itu merupakan pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya atau selain zakat wajib untuk kebaikan. Jadi, pengertian infak itu asal katanya dari anfako atau yungfiku, yang artinya adalah membelanjakan atau membiayai sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa infak itu mengeluarkan sebagian harta, baik berupa pendapatan atau penghasilan yang digunakan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dalam Al-Quran itu juga terdapat ayat tentang fikih dalam surat At-Tolak ayat 7. Nah, di sini yang diartikan hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Nah, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah telah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah, ini terdapat dalam Quran surat At-Tolak ayat 7. Sekarang lanjut yang pengertian sodako atau sedekah. Jadi sedekah itu merupakan pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu pihak kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan apa-apa kecuali ridhonya Allah. Jadi sedekah ini kita mengasih sesuatu kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, jadi kita tuh mengharap keridhoannya Allah. Nah, sedekah ini pengertiannya sangat luas, sebab itu semua yang kita berikan berupa kebaikan atau manfaat atau yang bermanfaat baik kepada manusia maupun binatang itu adalah sedekah. Baiklah, mari kita lanjut mengenai subbab yang kedua, yaitu perbedaan zakat, infak, dan sodako. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu mengenai zakat. Zakat itu merupakan kadar harta yang wajib dikeluarkan, telah ditetapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zakat ini berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan dari orang yang membutuhkan. Nah, zakat ini diartikan atau yang bermakna sebagai kemenangan atau asulah. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflaha man tazakka, yang artinya telah beruntung orang-orang yang berzakat atau membersihkan jiwanya. Nah, zakat ini merupakan rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang kelima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Jadi hukumnya itu wajib ain atau kewajiban individu bagi setiap muslim yang apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi zakat itu bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan pula tabaruk atau sumbangan, tetapi ia lebih kepada penunaian kewajiban orang-orang yang mampu atau kaya atas hak orang miskin dan beberapa mustahik lainnya. Kemudian kita lanjut ke perbedaan infak. Jadi infak dengan zakat itu berbeda. Dari pengertiannya sendiri itu, infak merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Setiap kali ia memperoleh rezeki, maka sebanyak yang ia kehendakinya. Nah, oleh karena itu, infak dengan zakat itu berbeda. Nah, infak itu tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Jadi, infak itu tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada seseorang atau siapapun. Misalnya, orang tua, kerabat, anak yatim, kemudian orang miskin, ataupun orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian yang bagian sodako. Jadi sodako itu merupakan pemberian sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sodako itu pemberian harta kepada seseorang, kepada orang-orang kafir, orang yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak menerima sodako tanpa disertai imbalan. Kita akan masuk ke subbab yang ketiga, yaitu mengenai syarat dan rukun zakat. Jadi syaratnya orang berzakat itu harus muzaki atau orang yang berzakat. Nah, syaratnya itu adalah Islam, merdeka, balik, berakal,
dan mempunyai hak kuasa terhadap hartanya. Kemudian syarat harta itu sebagai objek zakat. Jadi harta yang menjadi objek zakat itu para ulama telah memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh muzaki, yaitu yang pertama, milik penuh. Milik penuh itu harta yang wajib zakat itu adalah harta yang sepenuhnya berada dalam kontrol kepemilikannya, baik itu kekuasaan dalam pemanfaatan ataupun kekuasaan menikmati hasilnya dengan cara yang halal, seperti hasil usaha, harta warisan, harta pemberian pihak lain, dan sebagainya. Kemudian berkembang, yakni harta kekayaan itu bertambah sehingga dapat memberikan pemasukan dan keuntungan. Kemudian ada juga melebihi dari kebutuhan pokok, ada juga mencukupi satu nisab, yakni jumlah harta tersebut telah sampai dalam takaran tertentu yang sesuai dengan ketetapan syariat Islam. Kemudian mencapai 1 tahun atau haul dalam masa kepemilikannya. Kemudian yang terakhir, harta yang dimiliki tersebut telah bebas dari hutang. Jadi si pemilik ini tidak terjerat atau tidak terganggu dalam hutang begitu. Kemudian syarat dan rukun infak. Nah, rukun tersebut ada 4 macam. Yang pertama itu ada pemberi infak, yaitu orang yang mengeluarkan infak. Nah, syaratnya itu yang pertama, dia memiliki materi atau harta yang diinfakkan. Yang kedua, dia bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu. Kemudian yang ketiga, merupakan orang dewasa atau bukan anak yang kemampuannya kurang. Jadi ini ya balik. Kemudian yang keempat, tidak ada paksaan dalam pengeluaran hartanya, melainkan karena adanya keridoan dan sukarela. Kemudian yang kedua, ada orang yang diberikan infak itu harus memenuhi syarat. Nah, syaratnya itu yang pertama ada di dunia ketika diberikan infak. Nah, jadi dalam kandungan itu tidak bisa diberikan infak. Kemudian dewasa atau telah mencapai balik serta sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang ketiga itu materi atau harta yang diinfakkan, di mana ia harus memenuhi syarat. Nah, syaratnya itu yang pertama sesuatu yang berbeda, kemudian bernilai, kemudian dapat dimiliki zatnya. Nah, dalam artian yang diinfakkan itu adalah apa yang bisa dimilikinya, diterima oleh keumuman masyarakat, dan kepemilikannya itu dapat dipindah tangankan. Contohnya itu tidak sah menginfakkan ikan di laut, burung di udara, maupun air di sungai, dan lain-lain. Kemudian tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak. Contohnya itu menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa adanya tanah. Kemudian akan tetapi barang yang diinfakkan itu wajib dipisahkan antara keduanya. Kemudian yang terakhir syaratnya itu ada ijab dan qabul. Jadi infak itu sah dengan syarat telah melalui ijab dan qabul. Kemudian rukun dan syarat sedekah. Nah, rukun, syarat, dan sedekah ini ada beberapa rukun dan syarat. Yang pertama, orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasyarufkan atau memperedarkannya. Kemudian yang kedua, orang yang diberi, syaratnya itu berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya itu tidak berhak memiliki sesuatu. Kemudian yang ketiga, ijab dan qabul. Dan keempat, barang yang diberikan itu syaratnya barang yang dapat dijual. Kemudian kita lanjut ke sebab yang terakhir, yaitu mengenai infak dan sedekah dalam konteks ekonomi. Jadi sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, infak, serta sedekah maupun yang lainnya. Gunanya itu untuk menjaga keharmonisasian dalam kehidupan sosial. Jadi kondisi inilah yang secara religius akan menciptakan mekanisme ekonomi yang berkelebihan menolong yang kekurangan, sehingga kesenjangan yang akan semakin menyempit walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali. Jadi pada intinya infak dan sedekah itu sejatinya bukan saja sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi mampu memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.